semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah secara online bersama Bakor Umpris RSPP. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
Mari kita persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Roh Kudus, tuntun kami, kuasai pikiran hati kami, karena itu kami datang kepadamu dengan hati terbuka, pikiran kami tunduk pada kebenaran penuh. Biarlah otoritas firman-Mu yang adalah pribadi-Mu menguasai setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan dan tujuan Tuhan digenapi dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini berkait dengan berkenan bagi Allah dalam semua yang dikerjakan, dalam semua yang dilakukan, dalam segala yang direncanakan. Dan berkenan kepada Allah, berkenan bagi Allah, itu artinya bukan sesuatu tentang kita yang kemudian supaya Allah bisa terima. Namun sesungguhnya adalah sesuatu tentang apa yang Allah mau yang harusnya kita lakukan. Seperti itulah harusnya kata berkenan digunakan. Oleh karena itu, tentang apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, berkaitan dengan berkenan, ini berarti ukurannya sangat penting dikenakan kepada orang yang mengerjakan perkenanan Tuhan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menggunakan istilah dipercaya Tuhan. Karena menjadi percaya Tuhan itu harus, menjadi dipercaya Tuhan itu yang harusnya menjadi kelanjutan daripada orang percaya. Nah, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 21, di sana tertulis, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Keluaran 18 ayat 21, di sana tercatat bahwa pada masa perjanjian lama, keluarnya Israel dari Mesir, orang yang dipercaya itu sudah dicari untuk memimpin kelompok-kelompok sehingga menjadi sistematis secara kepemimpinan, di mana Musa memimpin dalam kepemimpinan tertinggi di sana. Nah, di Nehemia 7 ayat yang kedua tertulis, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Nehemia 7 ini terkait dengan pembangunan kembali tembok Yerusalem yang runtuh, di mana orang-orang yang dikoordinasi itu kemudian dipimpin oleh orang-orang yang dipilih. Nah, kembali pada masa tersebut, orang-orang yang dapat dipercaya itu dicari lagi. Nah, kemudian di 1 Samuel 22 ayat 14, lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi yang menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Spesifik di 1 Samuel 22, karakter seperti Daud adalah orang yang tipenya disebut dapat dipercaya. Berkali-kali Alkitab memunculkan dapat dipercaya. Nah, Amsal 28 ayat yang ke-20 di sana juga mencatat tentang orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 20 tidak mengacu kepada berkat secara akumulasi, tetapi di sini bicara tentang restu dari Tuhan yang membuat orang tersebut menjadi berhasil mengerjakan apa yang dia rencanakan, yang tentunya dirinya dikuasai oleh kehendak Allah, sehingga apa yang dia rencanakan adalah rencana Allah. Apa yang dia kerjakan menggunakan dengan cara-cara Allah, sehingga tujuannya juga sampai kepada Allah. Ini yang disebut dengan berkenan kepada Allah. Karena itu terkait tentang berkenan bagi Allah, kepada Allah, ini mengacu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan saya berdoa
Anda orang-orang yang masuk dalam golongan yang dapat dipercaya. Ada beberapa hal di sini, 4 diantaranya. Yang pertama, dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudara kekasih, kita ini sekarang memiliki janji-janji itu. Kenapa? Karena orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Karena itu, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, di mana kita harusnya menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani, menyucikan diri kita dari semua pencemaran rohani. Di mana di sini bicara menyucikan diri adalah memposisikan diri berada pada pihak Tuhan atau memposisikan diri berpihak kepada Tuhan sepanjang perjalanan kita mengikuti Dia, sehingga dalam perjalanan itu kita mengalami apa yang Dia janji. Dan pola ini memisahkan diri dari yang tidak berpihak kepada Tuhan, memilih untuk berpihak kepada Tuhan, dikatakan adalah takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan itu menyempurnakan keberpihakan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam perjalanan Anda dan saya mengaku percaya, mengikuti apa yang Tuhan perintah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita sampai pada apa yang Tuhan sediakan, dan tentunya kita sampai pada apa yang Tuhan rancang. Oleh karena itu, orang yang dapat dipercaya adalah mereka yang membangun kehidupan takut akan Tuhan, di mana kita menyadari kemahadirannya, kita menyadari bagaimana Allah memperhatikan kita dari alasan tujuan sampai Allah memperhatikan kita di tempat di mana nggak ada orang lain yang melihat kita. Nah, yang kedua, dari Amsal 18 ayat 21 tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian Amsal 12 ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Setiap orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Yang kedua, menjadi yang dapat dipercaya Tuhan adalah orang-orang yang konsisten dalam perkataan. Ini penting, tidak hanya antar sesama manusia, tapi juga berkaitan di mana kita berkenan kepada Tuhan. Karena konsistensilah yang membuat Anda dan saya berada pada jalur yang seharusnya. Konsisten membuat Anda dan saya bertekun untuk sampai kepada finishnya. Karena memulai bersama dengan Tuhan belum selesai sampai Anda dan saya menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Karena itu konsisten dalam perkataan adalah standar di mana orang-orang dapat dipercaya. Anda bisa dipercaya karena perkataan, saya bisa dipercaya karena perkataan. Dalam perkataan, di situ diukur konsisten seseorang. Dengan demikian, itu menjadi standar di mana orang tersebut dapat dipercaya. Berdoa, merencanakan sesuatu dalam arahan dan kuasa daripada Roh Kudus, lalu kemudian kita merepresentasikan kita punya rencana, planning dan sebagainya di hari Senin, dan kemudian hari Selasa Anda berubah lagi. Kamu nggak bisa dipercaya. Karena mereka yang bisa dipercaya konsisten dalam perkataannya. Di 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah
hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Itu summary-nya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kenapa? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tentunya Anda dan saya nggak mau jadi orang yang ditentang oleh Tuhan. Dan Allah mengasihani orang yang rendah hati. Oleh karena itu, orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang menghormati otoritas. Di bawah payung otoritas, Tuhan memberi Anda dan saya perlindungan. Dan orang-orang yang dapat dipercaya tentunya dilindungi. Tentunya dipagari. Karena mereka yang dapat dipercaya pastilah tidak keluar dari pagar perlindungan itu. Dan untuk menjaga tetap berada pada batas perlindungan Allah, maka hormati otoritas. Di mana merendahkan diri bukan di bawah tangan manusia, tetapi merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Karena untuk orang yang dapat dipercaya, selalu ada promosi. Namun, dalam proses promosi itu terjadi, Anda dan saya harus menghormati otoritas. Dan otoritas ini tentunya bukan sekedar buatan manusia, tetapi situasional secara natur itu terjadi oleh Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya yang berikut adalah mengasihi Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan ayatnya, untuk mereka yang mengasihi Dia, semua disediakan Allah. Apa itu? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saya lanjutkan di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oleh karena itu, semua yang disediakan Allah adalah bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan kalau kamu mau mengasihi Tuhan, jalannya Tuhan bilang, turuti segala perintahnya. Oleh karena itu, mereka yang dapat dipercaya akan senantiasa beroleh surprise-surprise terbaik dari Tuhan, yang akhirnya memuliakan Dia dengan syarat mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang takut akan Tuhan, yang konsisten dalam perkataan, yang menghormati otoritas, dan tentunya yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa, kita sama-sama orangnya yang dapat dipercaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita sama-sama bersyafaat, berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu nyata dalam semua hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Karena itu, kiranya persembahan pada kesempatan ini juga boleh dikumpulkan dengan rasa syukur, sukarela, dan kami berdoa juga untuk para pengurus Bakor Kris RSPP dengan hati yang terus mengarah kepada Tuhan, mengelola persekutuan ini. Kami berdoa juga untuk para pasien yang sedang berobat, sedang dirawat. Kiranya kami anak-anak Tuhan melayani boleh mengimpartasi kasih Tuhan buat mereka, dan pemulihan boleh terjadi. Kami berdoa untuk tim pastoral yang tetap berdoa dalam kegiatannya hari Senin, hari Kamis, sepakat di dalam doa. Kami percaya terobosan-terobosan yang baik dari Tuhan boleh terjadi karena kepekaan terjadi buat para pengurus, para anggota. Dan kami berdoa juga untuk penyelenggaraan ibadah online setiap hari Jumat, para pembicara yang sudah diundang, persiapan segala sesuatunya boleh berjalan dalam tuntunan dan damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk manajemen RSPP, juga untuk manajemen Perta Medica. Semua boleh bersinergi dalam pekerjaannya.
Dan kami berdoa untuk para gereja, pemimpin gereja di Indonesia, daerah-daerah pelosok, pemerintahan DKI, juga pemimpin bangsa. Kami percaya Indonesia dikasihi Tuhan. Shalom bagi Indonesia boleh terjadi. Akhirnya jemaat yang dikasihinya, arahkan hatimu kepadanya. Relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini, sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.